Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 2 akan melaksanakan simulasi sidang PPKN sebagai pidana pencurian dan perencanaan pembunuhan. Bagaimanakah keseruan dalam sidang tersebut? Marilah kita saksikan di dalam video berikut ini. Cekidot. Cekidot. Sebelum sidang dimulai, dimohon kepada panitia, penuntut umum, penasihat hukum, dan kerohanian untuk memasuki ruang sidang. Tata tertib persidangan. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Sidang dengan nomor perkara 433/2022/PE Cawi Gebang atas nama terdakwa Adi Nugraha, Senin 30 Maret 2022 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, harap mengaktifkan segala alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hakim anggota 1, apakah sudah siap? Siap. Hakim anggota 2, siap? Siap. Panitera dan rohaniawan, siap? Siap. Penuntut umum dan penasihat hukum, siap? Siap. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 20 garis miring PID titik B garis miring 2021 garis miring PN titik PDG atas nama terdakwa Adi Nugraha pada hari ini 27 Maret 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada rekan media, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV dipersilahkan atas izin dari Ketua Majelis dengan syarat tidak menggunakan lampu gelap. Saudara penuntut umum, apakah saudari sudah siap untuk menghadirkan terdakwa dalam pengadilan? Kami sudah siap, Yang Mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Terdakwa sudah siap, majelis. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya, Yang Mulia.
Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Akan tetapi sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Tergugat, nama Adi Nugraha, tempat tanggal lahir Kuningan 28 Februari 1997, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pengangguran, pendidikan tamat SD. Saudara terdakwa, saudara yang menuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya yang mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi penasihat hukum? Iya yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah yang mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara. Saudara penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin berbicara penasihat hukum. Saudara terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, majelis hakim memerintahkan saudara untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap yang mulia. Silakan baca. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 telah terjadi perampokan di daerah Desa Pangkalan yang melibatkan sebuah rumah mewah yang dihuni oleh 3 orang, suami, istri, dan asisten rumah tangga, kehilangan harta bendanya. Perlahan-lahan pelaku membuka pintu kamar dengan meminimalisir suara. Setelah masuk ke beberapa ruangan, pelaku tidak menemukan adanya uang. Pelaku kemudian masuk ke kamar utama, di mana di sana terdapat 2 orang yang sedang tidur, yaitu Pak Sukri sang pemilik rumah. Dia kemudian masuk ke kamar tersebut dengan perlahan-lahan agar tidak membangunkan keduanya. Di lemari kamar tersebut terdapat beberapa perhiasan dan berangkas yang berisi uang tunai ratusan juta. Pelaku pun mengambil berangkas tersebut dengan hati-hati dan tanpa sengaja kakinya tersandung sehingga ia terjatuh beserta barang-barangnya. Belum sempat ia lari, sang pemilik rumah pun terbangun karena begitu kerasnya suara berangkas tersebut terjatuh. Bahkan asisten rumah tangga yang berada di kamar belakang pun terkejut dan segera menuju sumber suara. Pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata laras pendek serta mengancam Pak Sukri dan pembantu tersebut. Pelaku berdiri di tengah-tengah dengan gestur tubuh yang tegang, namun siap berkelahi di dada seorang yang menantang. Wajah pelaku tertutup topi dan masker dengan jaket hitam dan celana hitam yang membuat mereka semakin mencurigakan. Namun karena merasa geram dengan sang perampok, Pak Sukri pun mencoba melawan dengan melempar salah satu potongan kaca kepada perampok. Namun naas, rupanya sang perampok pun telah berancang-ancang untuk menembak. Dan dor, suara tembakan pun melayang mengenai sang asisten rumah tangga, tepat mengenai jantungnya. Sang asisten rumah tangga pun tergeletak tak berdaya di depan sang Pak Sukri dan perampok tersebut. Sang perampok pun merasa panik karena awalnya ia hanya ingin mengambil harta benda di rumah tersebut, namun ternyata tak hanya harta benda yang ia bawa, namun satu nyawa pun hampir melayang di tangannya. Beruntungnya, asisten rumah tangga yang tertembak tersebut masih bisa diselamatkan karena dengan segera dibawa ke rumah sakit setelah perampok itu bertugas pergi meninggalkan rumah tersebut. Perampok itu pun pergi dengan membawa uang tunai ratusan juta beserta barang mewah lainnya.
Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Iya yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya majelis. Bagaimana penasihat hukum? Kami tidak mengajukan keberatan majelis. Karena terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Apakah saudara penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi atau ahli di dalam persidangan? Iya majelis. Petugas diperintahkan untuk menghadirkan saksi pertama ke dalam ruang persidangan. Dalam pasal 542 KUHP, hakim majelis wajib menanyakan identitas dari saudara saksi, dan sebelum saudara saksi menjawab pertanyaan terlebih dahulu harus bersedia disumpah menurut kepercayaannya masing-masing. Pada saksi malam ikuti saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa bahwa saya akan saya akan menerangkan dengan sebenarnya menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, sebagaimana ketentuan dalam pasal 155 KUHP, maka majelis hakim wajib menanyakan identitas dari terdakwa. Apakah benar terdakwa bernama Ananda dan Siti Fatimah? Benar yang mulia. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Benar yang mulia. Kebangsaan Indonesia? Benar yang mulia. Sebutkan tempat dan tanggal lahir Anda. Tasikmalaya 18. Terima kasih. Dimohon kepada penasihat hukum untuk menunjukkan kartu tanda advokat dan surat kuasa khusus dari penuntut umum dan terdakwa dan saksi. Silahkan maju ke depan. Apakah penuntut umum apakah penasihat hukum sudah siap dengan surat dakwaan? Silakan maju ke depan. Terima kasih. Baik, saya serahkan kepada penasihat hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saudara saksi, mohon dijawab pertanyaan saya dengan jelas dan sejujur-jujurnya. Saudara saksi, jelaskan secara detail bagaimana kronologis sampai akhirnya terdakwa bisa menembak korban. Yang mulia, pada tengah malam tanggal 30 Januari 2021, saya dan istri saya sedang tidur dan dikagetkan oleh suara keras dari sebuah benda terjatuh. Dan saya melihat pelaku telah membawa uang tunai dengan kondisi lemari yang sudah terbuka. Kemudian ART kami pun menuju ke rumah itu sumber suara. Lantas pelaku pun panik dan mengeluarkan sebuah senjata api dan langsung menodongkan pistolnya ke arah ART dan mengancam kami dengan alasan kami akan menembak bila kami berteriak. Kami berusaha melawan lalu letusan pistol membekap kami. Dan upaya saya dalam mempertahankan, saya melemparkan sebuah pot kaca kepada pelaku, namun naas. Pelaku langsung menembak ART kami dan pelaku melarikan diri dengan membawa harta benda kami. Saya izin mengajukan pertanyaan yang mulia. Silakan. Apakah saudara saksi bisa menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut? Saat itu hanya ada 3 orang dalam rumah, saya, suami, dan ART, dan hanya terlihat 1 orang pelaku.
Kepada Ketua Hakim, saya minta izin untuk memanggilkan korban. Silakan. Petugas, tolong hadirkan korban ke ruang persidangan. Baik, saudari korban, saya izin bertanya. Kepada saudari korban, kenapa saudari korban berada di tempat kejadian? Pada saat malam itu, saya sedang tidur, namun dikagetkan oleh sebuah suara keras dari kamar majikan saya. Kemudian saya langsung menunjukkan sebuah suara, namun tiba-tiba ada seseorang yang tidak saya kenal menodongkan pistol ke saya dengan mengenakan pakaian serba hitam dan mengenakan penutup wajah. Saat majikan saya hendak melawan, tiba-tiba sebuah tembakan pistol mengenai saya, dan saat itu saya sudah tidak sadarkan diri lagi. Baik, terima kasih. Mungkin cukup yang mulia. Baik, kepada JPU, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada Hakim 1 dan Hakim 2, ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan kepada JPU, tolong hadirkan saksi selanjutnya. Kepada petugas, tolong hadirkan saksi-saksi. Dalam pasal 542 KUHP, Hakim Majelis wajib menanyakan identitas dari saudara saksi, dan sebelum saudara saksi menjawab pertanyaan, terlebih dahulu harus bersedia disumpah menurut kepercayaan masing-masing. Pada saksi, harap ikuti saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada Hakim 1, saya persilahkan. Saya izin bertanya kepada saksi pertama. Saudara saksi pertama, apakah Anda benar bernama Nadia? Benar, yang mulia. Baik, saudara saksi pertama, jawab pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya. Kenapa Anda berada di dalam tempat tersebut? Apakah ada hubungan dengan korban? Pada malam itu, saya ingin membeli sayur ke pasar. Saya melewati rumah besar itu, dan saya mendengar keributan, dan saya menghiraukannya. Saya pikir hanya keributan biasa yang baik, sudah cukup yang mulia. Baik, jika tidak ada lagi kepada JPU dan PU, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan saudara saksi kedua. Kepada Hakim 2, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Saudari saksi 2, apakah benar saudari bernama Paulus? Ada yang mulia. Baik, saudari saksi 2, jawablah pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya. Apakah Anda mengetahui kronologi kejadian tersebut? Tidak, yang mulia. Apakah saudari tahu siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut? Tidak tahu, yang mulia. Hubungan Anda dengan korban? Tidak ada hubungan apa, yang mulia. Baik, keputusan dari Majelis Hakim sesuai dengan Undang-Undang Pasal 362 tentang pencurian dan perencanaan pembunuhan. Undang-Undang Pasal 338 KUHP melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian. Saudara terdakwa atas nama Adi Nugraha dijatuhkan hukuman seumur hidup penjara
Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana perkara 20 garis miring PID titik B garis miring 2021 garis miring PM dengan terdakwa atas nama Adi Nugraha tanggal 30 Maret 2021 dengan ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Di sini.